Kita record dulu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat medan. Sifat-sifat medan ini maksudnya apa ya? Maksudnya seperti ini. Jadi, dari bilangan yang sudah kita bahas, pekan lalu, itu kan bilangan itu akan kita operasikan ya. Kita akan mencoba mengoperasikan bilangan itu untuk menghasilkan suatu, nilai yang, kita inginkan sesuai dengan operasi yang kita jalankan. Nah, dalam menjalankan operasi bilangan-bilangan yang ada kita bahas pekan lalu, semua jenis bilangan atau bisa kita sebut dengan bilangan real, untuk mengoperasikannya, maka kalian harus memperhatikan beberapa sifat-sifat yang ada seperti berikut ini yang di slide ya. Jadi yang pertama ada namanya hukum komutatif ya. Hukum komutatif itu coba kita cari artinya di KBBI. Arti komutatif itu kalau di, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah keadaan yang saling berhubungan ya, atau keadaan yang saling mengerti. Oke, jadi kalau kita bahasakan di mana, di sifat ini bahwa hukum komutatif itu adalah hukum yang saling berhubungan. Jadi misalnya, jika suatu bilangan dinyatakan dengan X dan Y serta Z, maka akan berlaku hukum atau sifat seperti ini. Jadi jika ada bilangan X kita tambah dengan bilangan Y, maka hasilnya itu akan sama kalau kita dahulukan Y-nya, kemudian kita tambah dengan X. Demikian pula dengan perkalian. Jadi kalau kita lihat perkalian, jadi jika ada dua bilangan X dan Y, maka nilai X dikali Y itu hasilnya akan sama dengan kalau kita mengalikan Y dengan Z ya. Seperti itu. X dengan Y hasil kalinya itu akan sama dengan Y dikali X. Kemudian yang kedua ada namanya hukum asosiatif. Kalau asosiatif, kita coba lihat artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Asosiatif itu artinya, enggak ada ya. Ini saya coba cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Asosiatif itu artinya sama juga sih sebenarnya, hubungannya atau peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan atau asosiatif. Oke, di hukum asosiatif ini akan berlaku hukum yang seperti ini. Jika ada 3 bilangan yang kita nyatakan dengan bilangan X, Y, dan Z, kemudian ada operasi matematika yang seperti kita lihat di sini, X ditambah Y ditambah Z, bisa lihat ya. Bentar ya, saya tidak ada di sini. Tidak ada apa namanya? Itu pointer. Nggak bisa kayaknya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, misalnya ya, kita ada 3 bilangan yang dinyatakan dalam X, Y, dan Z. Kalau ada operasi yang seperti ini, jadi X ditambah buka kurung, Y ditambah Z tutup kurung, maka hasilnya itu akan sama dengan jika X ditambah Y dalam kurung, kemudian ditambah dengan Z. Sedangkan untuk perkalian di hukum asosiatif ini akan berlaku operasi jika X kita kali dengan Y dan Z di dalam kurung, itu akan sama hasilnya dengan X dikali Y dalam kurung, kemudian baru kita kalikan dengan Z. Nah, kemudian hukum yang ketiga, namanya hukum distribusi. Kalau hukum distribusi, jika ada 3 bilangan yang dinyatakan dengan X, Y, dan Z,
Maka ada operasi matematika yang seperti ini, X dikali Y ditambah Z dalam kurung, maka hasilnya itu akan sama dengan XY ditambah dengan XZ. Ya. Nah, untuk keempat hukum ini, kita coba buktikan bersama-sama. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya ada 3 bilangan ya. Ada 3 bilangan, 2 bilangan dulu. Kita nyatakan A itu sama dengan 2, kecil ya. A sama dengan 2, kemudian B itu sama dengan, misalnya B itu sama dengan, B sama dengan 3, maka kita lihat ya hukum yang berlaku untuk yang pertama. Kita coba buktikan. Yang namanya hukum komutatif. Hukum komutatif itu adalah X ditambah Y itu akan sama dengan, coba, X ditambah Y itu akan sama hasilnya dengan Y ditambah X. Nah, oke. Misalnya seperti ini. Maka kalau kita ganti, kalau kita ganti X itu sama dengan 2, kemudian kita tambah dengan Y itu sama dengan 3, maka hasilnya akan sama dengan 3 ditambah dengan 2. Hasilnya sama dengan 5 ya. Berarti 5, apakah 5 sama dengan 5? Iya, 5 sama dengan 5. Oke. Sekarang untuk sifat yang komutatif untuk perkaliannya kita lihat. Untuk sifat komutatif yang perkalian, kita lihat ya. Komutatif perkalian. Kita lihat, ternyata jika kita kalikan X sama dengan Y, itu sama hasilnya atau nilainya dengan Y dikali dengan X. Nah, siapa yang bisa buktikan ini? Kalau kita ganti bilangan X dan Y dengan 2 dan 3. Silahkan, open mic, sebut nama. Sebut nama. Delvi Tiku. Oke, Delvi, silahkan. 2 dikali 3. 2 kali 3. Sama dengan 3 dikali 2. Betul, 3 kali 2. Hasilnya adalah 6 sama dengan 6. Oke, sip. Nah, seperti itu. Jadi terbukti ya, untuk sifat komutatif yang pertama, baik pembagian ataupun baik penjumlahan maupun perkalian, berarti dia terbukti bahwa jika X ditambah Y, maka nilainya sama dengan Y ditambah X. Untuk perkaliannya, X dikali Y sama dengan Y dikali X. Nah, sekarang kita masuk ke hukum asosiatif yang penjumlahan. Ya. Yang kedua, hukum komutatif, asosiatif ya. Sorry ya, asosiatif. Yang penjumlahan dulu ya. Yang penjumlahan itu dia seperti ini, X tambah Y tambah Z. Nah, kayak gini ya. X ditambah Y ditambah Z. Nah, itu sama dengan kalau X ditambah Y, X tambah Y ditambah dengan Z. Oke, siapa yang mau buktikan? Silahkan. Kalau kita nyatakan dulu Z ya, kita nyatakan dulu bilangan Z itu sama dengan, misalnya 1. Ya, silakan. Siapa yang mau buktikan? Saya, Bu. Saya. Nama? Anastasia Lucia. Ani? Siapa? Anastasia. Oh ya, oke, Anastasia. Silakan. Silakan, Anastasia. Halo, ya silakan, Anastasia. Mana Anastasia nih? Saya, Bu, kalau di... Saya, Bu. Siapa namanya? Monika, Bu. Oke, Monika, silahkan. Untuk X saya ganti 2, Bu. Betul.
2. 3, Bu. 2 ditambah. X-nya 2, Y-nya 3. Tambah ya. Z1. Oke. Z-nya 4. Z-nya 1. X-nya Oke, X-nya 2. 2. Kemudian 2. Y-nya tambah 3. 3, Bu. Hmm. 3. Tambah. Ditambah 1. Nah, hasilnya 5, Bu. 5 sama dengan 5. 5 sama dengan 5. dengan 6. 4 tambah 2. 2 tambah 4 sama dengan 4 6, Bu. 6 tambah 1. 6 ya. 6 sama dengan 6. 3 tambah Sama 1. dengan 6. Ya, 6 tambah 6. Nah, seperti itu. 6. Oke, sip. Itu untuk asosiatif penjumlahan. Sekarang kalian. X. Bentar ya, kita break dulu 3 menit. Kita denger azan dulu ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke hukum asosiatif yang perkalian. Nah, siapa yang mau buktikan? Sebut nama. Hai, Bu. Siapa namanya? Mustaqim, Bu. Oke, silakan. Hakim. X diganti dengan 2. Terus? Terus dalam kurung 3 kali 1. Sama dengan dalam kurung 2 kali 3. 2. 1. 1. Hasilnya? Sama dengan 8, Bu. 3 kali 2, 6, Bu. 6, 6 sama dengan 6. Oke, sip. 6 sama dengan 6 sama dengan 6. Ya, betul. Jadi, hasilnya adalah sama-sama 6, toh. Jadi, meskipun formatnya berubah, bukan berubah ya, ditukar. Jadi, X kali Y kali Z. Sama dengan XY dikali Z. Sama dengan 6. Oke. Ini untuk hukum asosiatif. Nah, sekarang kita masuk ke hukum distributif atau hukum distribusi. Hukum distribusi ini berbunyi bahwa jika ada bilangan X, Y, dan Z, di mana operasinya yang kita lakukan adalah X dikali dalam kurung Y ditambah Z, itu hasilnya sama dengan XY ditambah XZ. Nah, silakan. Siapa yang membuktikan?
Saya, Bu. Nama. Devri, Bu. Anastasia tadi. Devri. Banyak. Oke, Devri. X sama dengan 2. Delphi terus. Di dalam kurung, Y 3 ditambah 1. Oke. Sama dengan? Sama dengan 3 dikali 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 1. Tambah 2 kali. Hasilnya adalah 3 tambah 1. 7. 8, Bu. 8. 8 ya. Saya boleh 8. Tapi dia 8, Bu. 2 kali 3. 2 kali 3, 6 ditambah. Nah, 8. 2. Nah, sama-sama 8 kan? 8 Bu. sama 8. Oke, sip. Berarti itu adalah hukum distribusi. Jadi hukum distribusi, kalian perhatikan kalau ada operasi yang seperti ini, ya, ada operasi yang seperti ini, maka hasilnya itu sama saja dengan ini. Atau penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Oke, terima kasih Devri. Sekarang sifat yang keempat ada yang namanya elemen identitas. Kita lihat pengertiannya. Jadi elemen identitas di sini berbunyi bahwa jika terdapat dua bilangan real yang berlainan, yaitu bilangannya adalah 0 dan 1, yang memenuhi X ditambah 0, maka hasilnya itu sama dengan X. Dan X dikali 1, maka hasilnya juga sama dengan X. Nah, kenapa bisa? Jadi kita coba buktikan jika ada bilangan X yang kita nyatakan dengan 2, maka untuk sifat elemen identitas itu seperti ini. Jika ada X ditambah dengan 0, maka hasilnya sama dengan X. Itu ya, bunyi hukumnya X. seperti itu sifatnya. Kemudian kalau ada bilangan X, kita kalikan dengan 1, maka hasilnya sama dengan X juga. Nah, X. coba kita buktikan. Siapa yang mau buktikan? Saya, Bu. Delphi, Bu. Nama. Namanya siapa? Langsung Saya, sebut. Bu. Ronaldi. Oke, Ronaldi, silakan. X sama dengan 2 ditambah 0, hasilnya adalah 2. Betul. Sama dengan 2. Terus? X sama dengan 2 dikali 1 tetap hasilnya 2, Bu. Oke, sama dengan 2. Sama ya? Nah, jadi itu namanya elemen identitas. Nah, untuk elemen yang terakhir ada namanya balikan atau inverse. Nah, ya, balikan atau inverse. Bentar. 5. Sorry. Nah, untuk balikan atau inverse ini, jadi seperti ini. Jika ada bilangan X, ya, jika ada bilangan X, itu dia selalu mempunyai yang namanya balikan aditif. Atau disebut juga dengan sebuah negatif. Jadi kalau ada bilangan X, jadi kalau ada bilangan seperti ini, bilangan X, maka ada namanya balikan aditif atau negatifnya. Nah, negatif dari X adalah minus X, ya. Kemudian yang kedua ada juga yang disebut dengan balikan perkalian atau disebut dengan kebalikan. Nah, balikan perkalian atau disebut dengan balikan itu adalah X berpangkat minus 1. X berpangkat minus 1. Nah, balikannya adalah X berpangkat minus 1. Atau disebut juga dengan inverse. Nah, sifat yang muncul dari balikan atau inverse ini adalah yang pertama, untuk balikan aditif itu ada sifat yang seperti ini. Jika X ditambah dengan tambah dengan minus X, ya, maka hasilnya sama dengan, ada yang tahu ini? Dikurang X, Bu. X dikurang X sama dengan? 0. Ya, 0. Nah, kalau untuk balikan perkalian atau inverse, ya, X kita kali dengan X kita kalikan dengan
Kita kalikan dengan balikannya. Ini seperti ini. Maka hasilnya sama dengan berapa? Ada yang tahu? Ini ya, 1. Nah, siapa yang bisa buktikan? Kita coba. Siapa yang mau buktikan untuk balikan aditif? Silahkan, sebut nama ya langsung. 1 per X. Siapa namanya? Cantik. Nama. Delphi. Aceh. Nah, jangan Delphi. Delphi sudah, yang lain. Yuk. Saya, Bu. Monica, Delphi, Mustaqim, Ronaldi. Siapa tadi itu? Siapa namanya? Saya, Bu. Ilham, Bu. Iya, silakan Ilham. X-nya diganti jadi 2. Terus X-nya diganti jadi 2 kali 2 ditambah. pangkat minus 1. Tambah cuk. Yang ini Ilham. Ilham nih. Kelihatan ya di layar. Ditambah. yang masih itu. Ya, masih yang balikan. X-nya sama dengan 2, Bu. Ditambah minus 2. Oke. Sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0, Ilham? Karena Karena ada minus 2, Bu. Ada minus 2. Oke. Ada minus 2, jadi kalau 2 dikurang 2 jadi 0, Bu. Oke, sip. Mantap. Mantap, saudara. Sekarang ini. Makasih ya, Ilham. Kemudian balikan Ya, Bu. ke kalian. Siapa ini yang mau jawab? Sebut nama ya. Ayo, silakan. Selain Monica, Ilham, Delphi, Hakim, Ronaldi. Siapa? Ayo, siapa yang mau? Tidak ada yang mau? Kalau begitu saya tunjuk namanya ya. Saya tunjuk dulu siapa yang mau. Irfan Perdana. Ada Irfan. Ya, silakan Irfan. Bisakah kerjakan ini? Yang itu. Yang itu, Bu. Misalnya 2 pangkat 1 kurang. Ganti dulu X-nya. X-nya kan 2. Ya. Ya, X-nya 2 toh. Terus dikali. Bentar, Bu. Putus-putus suara tak, Bu? Dikali 2 pangkat min 1. 2 pangkat Min 1. 1. Sama dengan? Sama dengan 1, Bu. Sama dengan 1. Cuma Sama dengan 1 2 ya? kali 2. Kenapa bisa sama dengan 1? Dari mana dapat sama dengan 1? Saya, Bu. Karena X pangkat minus 1 itu sama dengan 1 per X. Ya, oke. Berarti di sini bagaimana modelnya, Delphi? 2 dikali 1 per 2 sama dengan 2 per 2. 2 per 2 sama dengan? 1, Bu. Sama dengan 1. Oke, sip. 2 dikali
1/2 sama dengan 1. Nah, Terima kasih Delvi. terima kasih tahu Pak Gombal. Oke, sip. Jadi seperti itu ya. Jadi selesai. Jadi kalian apa namanya? Sifat-sifat medan ini sudah bisa dibuktikan. Nah, sekarang kita coba selesaikan ini. Soal ini. Bentar. Coba kita selesaikan soal yang ini. Nah, siapa yang bisa selesaikan ini? Ini soal sederhana ya. Coba ya. Bu. Ya, siapa namanya? Nilai 9, Bu. Namanya, nama. Ilham, Bu. Ilham. Dari yang lain kah? Selain Ilham? Tunggu dulu Ilham, saya simpan dulu. Tunggu ya Ilham Ya, ya, kita coba teman yang lain dulu. Oke, siapa yang mau? Siapa yang bersedia? Ayo. Ada Zergi, Bian, Mohon Brian. maaf, Bu. Mohon maaf, Bu. Kenapa? Bukan 9, tapi 23. Minus Oh, 12. iya. Tunggu. Kita coba Zergin dulu. Zergi. Simpan jawabannya yang lain ya. Nanti sebentar kita tanya. Zergi ada? Ibu. Oke Zergi, silahkan. Bisakah? Eksekusi dulu ini. 4 kurang 3, 1 kali 20. Bagaimana? 4. Tunggu Bu, dihitung dulu Bu. 3, 11. Minus 11, Bu. Tunggu. Kita biarkan Minus Zergi dulu. 4. Eksekusi ini. Minus 4. Bu. Minus 4. Tunggu Bu. Ya, bagaimana Zergi? Dikali di 24, Bu. Bagaimana Zergi? Tunggu Bu, dihitung dulu Bu. Oh, belum. Oke. Kita tunggu dulu Zergi ya. Minus 4 kali 6. Minus 24 Bu. Nah, bagaimana caranya? Buku mau deh. Oh iya dong. Dari kali 4 kurang 3, 1. Kali 8 kurang 12, minus 4. Minus 4 kali minus 6. Minus 24. Tunggu ya. Bentar. Min 12 jawabannya, Bu. Bagaimana Zergi? 4 dikurang. Apa itu suaranya? 4 dikurang. Putus suara tak Bu? Ya Udah Kak. dengar? Putus suaraku. Oke Zergi. Ayo. Ayo Zergi, silahkan. Zergi. Minus 24 Bu. Ya. 4. Bagaimana caranya? 4. Lihat di di layar ada toh, di slide. Kurang 3. Terus? Yang mana dulu dikerja? Yang dalam kurung. Dalam 8 kurang 12. berapa itu deh? Minus 4. Minus 4. Oke, terus? 11 kurang min 6. Bentar. Saya tanya Zergi dulu ya. Oke, Zergi. Minus 6. Next, minus 6. Minus 6. Terus?
4. 4. 1 kurang 3. 1. Gini ya? Nah, gini. Nah, Nah, ya, terus? Bu. Terus? Mana ini? Jadinya? Minus 24. Minus 24. 24. Karena? Oke. Karena bisa 24 karena? Gini ya? Oh salah Bu, 24J. Minus kali minus nih, positif. Minus kali minus positif. Jadinya 24. Gini ya? Gini, Sergi? Iya Bu, mungkin. Oke. Terima kasih. Sergi. Oke. Saya unmute dulu. Nah, sekarang siapa lagi yang tidak sepakat dengan jawabannya Sergi? Silahkan. Sebut nama. Sidik Usman, Bu. Usman. Saya, Bu. Sidik Usman, Bu. Sidik Usman. Oke. Silahkan. Cumi 1. Ini, Bu, yang Mana dulu? dalam kurung, Bu. Dalam kurung, Bu. Dulu, Bu. Minus 4, Bu. Oke, sip. Terus? Kemudian 4 dikurang 3, Bu. 4 dikurang 3 dikurang 6, Bu, sama dengan 5, Bu. Minus 5, Bu. Tar. Jadi begini dulu. Yang di depan minus 5, Bu. Kurang 6, begini. Iya. Ya, Bu. Ini minus 5. Sorry. Terus dikali dengan minus 4, begini. Ya, Bu. Nah, sama dengan 20, Bu. Oke, ini Sidik. Next, siapa lagi yang mau menjawab? Yang tidak sepakat dengan jawabannya? Saya, Bu. Namanya siapa? Anastasia Alce. Yang tadi keluar, Bu, karena jadinya. Oke, Anastasia, silahkan. Memang ini. Apa yang tidak setuju? 4 dikurang 3 sama dengan 1. Terus dalam kurung minus 4 dikurang 6. Sama dengan? Terus sama dengan 0 saja dulu, Bu. Saya, Bu. Sama dengan berapa, Anastasia? 12. Sama dengan kan 1 dikali 4 minus 4 dikurang 6. Bu, saya, Bu. Berapa itu? Sama dengan 10, Bu. Kan minus kurang minus sama dengan di positif. Oke, ini Anastasia. Oke, next. Satu lagi. Siapa yang mau? Siapa tadi itu? Saya, Bu. Siapa namanya? Namanya? Laude, Bu. Oke, Laude. Silahkan. Gimana, Laude? Silahkan. Oke, sabar ya, Bu. Kita tarik Oke. nafas dulu. Oh iya, tarik nafas. Santai. Belanda masih Dia jauh. nervous, Bu. Nervous deh. Salah kayaknya ini. Sabar, Bu. Kita nantikan dulu Laude, sabar teman-teman. Ini Kak, teman-teman sabar dulu. Ini Laude rumahnya jauh ini, dia bernafas dulu. Sidik. Itu nih fungsinya mainan grafi karena supaya kalau bobo sambil nonton. Bu. Ya. Mana?
Saya Bu. Sabar, sabar. Kita tunggu dulu Laude kasihan. Iya Bu. Mana Laude? Mana Laude? Laude? Udah hilang. Wadah kak, wadah Ji. Memang Laude? Astaga. Kok lama sekali tarik nafas? Diam aku. Gimana Laude? Bisa? Atau kita skip? Tamiti tuh loh deh, Bu. Tamiti. Kenapa? Halo? Oke. Kayaknya Laude masih mencakar. Iya, Laude. Oke, kita next. Siapa yang mau menyelesaikan? Siapa namanya? Johan Bu. Oke, silakan. Silakan, Johan. 4 dikurang 3 dikali 8. Sebentar. 4. Yang mana dulu? 4 kurang 3. Terus? Dikali 8. Terus? Kurang 12. Iya. Kurang 6. Aduh. Dengan 4 dikali 4 dikurang 24 dikurang 12. 4 kurang 24 kurang 12. Kurang 6. Sama dengan? Sama dengan? 10. 10. 10 ya? Ya Bu. Oke. Ada yang lain? Namanya Citra. Citra ya? Ayo Citra, silahkan Citra. Silakan Citra. Citra Angela. Mana Citra? Citra? Mana Citra? Nggak kedengaran kah suaranya? Dengar Bu. Citra nggak kedengaran suaranya Citra. Oke. Nah, mari kita lihat. Yang mana yang betul? Jawabannya adalah 10 ya. Oke, Anastasia betul. Ya, betul jadi seperti ini. Ada dengan 2 cara. Yang pertama, kita selesaikan seperti yang dikerjakan Anastasia ya. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Itu hasilnya -4. Ya, -4 ya, Citra ya. Oke. 4 kurang 3, ini bisa 1. 1 dikali -4. Sebentar. -4 kurang 6. -4 kurang 6, -10 sini ya. Ya. Atau bisa juga dengan cara begini. Sebentar. Kita pakai hukum asosiatif tadi. Pakai hukum ini, sorry. Distribusi ya.
pakai hukum distribusi. Coba, kalau kita pakai hukum distribusi 4 dikurang 8 kali 3 kan 24 toh? Kemudian minus 3 dikali minus 12 itu hasilnya adalah 36. Ya, dikurang 6. Nah, hasilnya ini sama dengan, kita coba, 4 kurang 24, ini jadi berapa? Minus 20 ya? 20. Minus 20 ditambah 30 ya? 30. Sama dengan minus atau plus? 10. Plus 10. Nah, seperti itu. Coba kalau kita selesaikan dengan cara selesaikan dulu yang dalam kurung. Jadi di sini 4 dikurang 3 kurang 4 kurang 6. Nah, coba. Ini tuh, tar dulu loading kayaknya deh. Nah, 4 dikurang, bentar ya. Ini sama dengan 4 dikurang, ditambah ya. 4 dikurang 3 kali 4, 12. Kurang 6. 12. Hasilnya sama dengan berapa? 16 kurang 6? 10 ya? Nah, betul. Sama kan hasilnya? Nah, di sini Anastasia, ada yang lupa di sini. Betulkah ini Anastasia? Kalau begini caranya, jadinya kan 1 kali minus 4 kan? Minus 4 dikurang 6. Minus 4 kurang 6. Minus 10 kan hasilnya? Berarti langkahnya kurang tepat. Kalau Johan atau Johan tadi nih? Johan ya? Sorry ya, maaf ya saya kalau salah spelling namanya. Johan atau Johan, ini yang kurang tepat. Ini, tandanya ini. Kalau begini bukan 10 hasilnya ya. Minus berapa gitu. Nah, kalau di sini ditambah, baru hasilnya 10. Seperti itu. Jadi yang betul adalah hasilnya sama dengan 10. Baik kita menyelesaikan dengan menggunakan dengan penyelesaian dalam kurung dulu, atau bisa menggunakan sifat distribusi tadi. Ya, yang distribusi itu yang ini nih, yang ini. Yang ini. Ini ya. Mana sih? Mana. Ini ya, yang ini. Nah, X dalam kurung Y tambah Z sama dengan XY ditambah XZ. Hasilnya adalah 10. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba menyelesaikannya dengan soal di bawah ini. Nah, coba ini. 4 kurang 2 kurang 8. Nah ini, siapa yang bisa selesaikan ini? Silakan. Sebut nama ya, sebut nama dan di open mic. 16, 22. Ya. Dua. 8 kurang 11 negatif 8 dengan 11 negatif 3. Kelihatan di soalnya toh tadi. 4 kurang 2 negatif 3 tambah 6 dengan 4 positif 23 6 tambah 6 sama dengan 4 tambah 6 12 16
4 kurang 2. 2. Tambah 6. 16, 22. 4 kurang 16 min 12. 22 tambah 6, 28. Berarti min 2 kurang min 12 kurang 28 sama dengan 16 kurang 28 sama 6. 16. 6. Tambah 4 kurang 2 kurang 11 tambah 6 berapa ini 16 kurang 22 tambah 6 kurang 4 16 min 12 tambah 28 sama dengan 12. Oke, siapa yang bisa? Silakan. 28. Ada yang mau menjawab? Oke, Ahmad Reza. Ada orangnya? Ahmad Reza. Ya, silakan. Bisa? Ada, Bu. Bisa? Insya Allah, Bu. Oke. Insya Allah. Silakan. Ini, Bu. 4 kurang 2 kali minus 3 minus plus 3 tambah 6 sama dengan 4 tambah 6 tambah 6. 4 tambah 6 tambah 6. Tambah 6. Hasilnya? Sama dengan 16, Bu. Oke, sip. Ada yang beda dengan siapa namanya? Siapa tadi namanya, Dek? Siapa tadi? Reza ya? Ada yang beda dengan Reza jawabannya? Silakan. Open mic. Bu, sama. Oke, yang enggak sama ada enggak? Supaya kalian mengerti. Siapa tahu ada yang kebingungan dengan jawabannya sendiri. Ada yang beda dengan jawaban Reza? Atau ada yang tidak mengerti? Dari mana ini? Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Saya kira sudah jelas ya berarti ya. Berarti jawaban Reza betul. Dengan menggunakan nilai 16. Kalau kita pakai hukum komutatif tadi, coba ya. Kalau kita pakai yang hukum komutatif, minus 2 kali 8 itu sama dengan minus 16. Ya. Kemudian ditambah 2 kali minus 2 dikali minus 11 itu plus 22. Kemudian ditambah 6. Maka hasilnya sama dengan sama ya? 16 ya? 12 tambah 28. Benar ya? 12, Bu, tambah 28 sama dengan 16. Oke, betul ya? Oke, sip. Terima kasih. Jadi sudah seperti itu. Nah, cara mengerjakan operasi yang menggunakan sifat komutatif. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya garis bilangan. Nah, untuk garis bilangan ini, kita bisa lihat di garis bilangan, setiap bilangan real ternyata itu dia mempunyai hubungan atau berkorespondensi dengan satu dan hanya satu titik pada sebuah garis bilangan yang disebut dengan garis bilangan real.
Jadi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa sistem bilangan itu ada banyak. Jadi ada bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real itu merupakan gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, semua bilangan itu, berapapun itu, dia mempunyai sifat yang unik. Kenapa sifat yang unik? Karena dia hanya satu tempatnya di sepanjang garis bilangan ini. Bahkan bilangan desimal yang nilainya 0,0000 sekian itu tetap ada tempatnya di sistem garis bilangan real ini, seperti itu. Nah, ini kalau kita analogikan dengan manusia, jadi kita ini manusia itu mempunyai sifat unik, sifat yang unik masing-masing. Setiap pribadi kita, setiap kita manusia itu punya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena kita semua itu adalah sejatinya adalah seorang pemenang. Ya, kalian pernah lihat video YouTube tentang bagaimana pembentukan manusia itu terjadi. Jadi untuk menghasilkan jadi Tuhan Allah itu menciptakan manusia itu dengan sangat sempurna, ya, baik secara fisik, psikologis dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita dikatakan sebagai seorang pemenang? Bahwa ketika sel sperma dan sel ovum itu bertemu, itu sel sperma yang membentuk diri kita itu dia harus berlomba dulu dengan ribuan sel sperma yang lain untuk sampai ke yang namanya sel ovum atau sel telur. Nah, yang mampu bertahan, jadi bagaimana caranya sel sperma itu masuk ke sel, maksudnya yang sampai menemui sel telur itu kan dia melalui berbagai macam kesulitan ya, karena sifat asam dan basa bertemu itu tidak gampang, dan itu ribuan yang lain itu gugur, dan hanya satu yang sampai berhasil menemui sel telurnya atau sel ovumnya, sehingga terbentuklah kita manusia ini. Sehingga kita semua ini dilahirkan adalah sebagai pemenang. Jadi kalian harus paham itu terhadap diri kalian. Jadi jangan sampai ada mahasiswa yang menganggap, saya ini tidak tahu apa-apa. Atau kalian mengunderestimate diri kalian. Saya memang orangnya begini, saya tidak sanggup bikin itu, tidak sanggup bikin ini. Nah, yang perlu kalian tahu sekarang adalah diri kalian istimewa dan temukan keistimewaan itu dalam diri kalian, gitu ya. Jadi kalian harus tahu, saya itu kuatnya di sini gitu. Saya itu sanggupnya di sini. Jadi tidak semua orang mempunyai kelebihan di semua bidang. Pasti dia punya satu bidang atau satu sifat yang unggul. Nah, itu yang harus kalian, tentu saja sifat di sini yang dimaksud yang positif ya. Nah, itulah yang harus kalian tingkatkan, kalian pupuk, kalian kalian benahi dan lain sebagainya. Adapun kelemahan atau sifat negatif itu yang berusaha kalian tekan ya, atau kalian jangan fokus pada kelemahan gitu. Misalnya, aduh Bu, saya itu sebenarnya tidak suka kalkulus. Oke, kalian tidak suka kalkulus ya, tapi maksudnya seperti ini, kalau kalian tidak suka kalkulus, tidak usah sampai mendalami kalkulus. Pokoknya kalian bagaimana caranya tahu kalkulus yang standar saja. Tidak usah kalian, karena saya tidak tahu kalkulus, saya lemah di kalkulus. Saya mau coba gali dia lebih dalam, saya mau coba pahami dia. Tidak usah, tahu yang standarnya saja. Yang kalian fokus bangun adalah kalian punya kelebihan, gitu ya. Kalian punya kelebihan di mana, itu yang kalian fokus majukan, itu yang kalian fokus tingkatkan, gitu. Jadi kalau prinsipnya itu adalah cobalah kalian meninggikan gunung, meninggikan gunung, tidak usah meratakan lembah, gitu ya. Tidak usah meratakan lembah. Jadi kalau ada pilihannya begini, kalian punya bukit, kalian maunya, kalian ada dua kondisi, ada satu ada bukit, satu ada lembah. Tahu lembah kan? Nah, kalian fokusnya mau yang mana? Kalian mau meninggikan gunungnya atau kalian mau timbun itu lembah? Jadi ibaratnya begini, bukit ini itu adalah kelebihan kalian, lembah itu adalah kelemahan kalian. Nah, yang harus kalian fokus adalah kalian meninggikan gunungnya gitu. Maksudnya fokuslah pada kelebihan kalian, itu yang kalian tingkatkan. Adapun kelemahan atau sifat negatif, itu bagaimana caranya distandarkan ya. Artinya kalian kurangi sifat negatif, kalau kemudian kelemahannya cobalah raih nilai-nilai standar di kelemahan kalian, seperti itu. Jadi mulai sekarang kalian harus kenali diri kalian ya.
kalian kenali diri kalian, jangan meng-underestimate diri kalian, carilah kelebihan kalian, dan itu yang harus kalian pupuk dan tingkatkan. Dengan banyak membaca, banyak belajar, banyak bergaul dengan orang-orang yang positif. Jangan bergaul dengan toxic people. Toxic people itu tahu, toxic people itu seperti ini, orang-orang yang memberikan kalian setiap harinya itu yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari tindakannya itu hal-hal negatif. Kalau kalian seperti itu, diri kalian juga seperti itu, atau ada orang di sekitar kalian seperti itu, lebih baik kalian tinggalkan. Artinya seperti ini, berteman sekedarnya saja, seperti itu ya. Karena lambat laun orang toxic people itu bisa mempengaruhi kalian juga, seperti itu. Oke, itu selingan saja ya, intermezzo. Kita balik lagi ke garis bilangan. Jadi setiap bilangan itu dia punya satu titik, dia punya satu tempat kedudukan di garis bilangan ini. Sekecil apapun bilangan itu, misalnya minus 0,000001, pasti ada tempatnya di sini. Berarti dia berada di antara minus 1 dan 0. Ya, kalau minus 1, minus 0,000001, berarti dia berada di antara minus 1 dan 0 yang ada di garis bilangan. Seperti itu, jadi sistem garis bilangan. Nah, sekarang sistem garis bilangan atau bilangan real itu mempunyai 3 sifat, ya. Jadi kalau tadi ini yang kita pelajari di atas ini adalah sifat medan, sifat operasi matematika. Kalau yang ini adalah sifat bilangan, sistem bilangan real. Nah, sistem bilangan real itu kita bagi menjadi 3 sifat. Jadi ada yang namanya sifat-sifat aljabar, ada sifat-sifat urutan, kemudian ada sifat-sifat kelengkapan. Bagaimana itu sifat aljabar? Yang pertama, sifat aljabar itu, jadi kalau ada 2 buah bilangan real, ya, kalau ada 2 bilangan real yang kita tambahkan, kurangkan, kalikan, dan bagikan, itu akan membuat atau memperoleh bilangan real yang baru. Ya, memperoleh bilangan real yang baru. Kecuali pada pembagian itu tidak boleh dibagikan dengan 0. Ya, karena sesuatu bilangan dibagikan dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisikan. Ya. Oke, sekarang itu adalah sifat aljabar bilangan real. Nah, contohnya seperti ini. 2 ditambah 5/8 itu hasilnya adalah 7/8. 5 dikurang 0,4 itu hasilnya 4,6 dan seterusnya. Berarti misalnya ya, ini contohnya apa seperti ini. Jadi misalnya ini adalah bilangan bulat atau bilangan asli ini. Yang 2. 2 itu bilangan bulat atau bilangan asli? Masih ingat pelajaran pekan lalu? 2 itu masuk ke bilangan asli atau masuk ke bilangan bulat? Ada yang bisa jawab? Bilangan asli atau bilangan bulat? Dua itu bilangan asli atau bilangan bulat? Ini ada di sini. Bilangan asli atau bilangan bulat? Kedengarankah suara saya? Mufikran ada enggak? Andi, Mufikran. Ada? Kedengaran suara saya kayaknya. Halo, halo, kedengaran enggak? Halo? Coba. Nurul Aisyah, kedengaran suara saya? Halo, Nurul Aisyah. Nurul Aisyah. Oh, kedengaran ya? Tapi kok enggak menjawab? Oh, sorry. Unmute all. Oke. Bilangan asli sama bulat. Bu. Dari tadi gini, Bu. Sorry.
Yo, oke. Bilangan bulat atau bilangan asli? Bilangan asli, Bu. Asli, Bu. Asli. Bilangan asli, Bu. Oke. Nah, bisa bilangan asli, bisa bilangan bulat toh. Nah, kalau yang 5/8? Tapi di Rasional. Rasional ya. Bilangan rasional. Nah, jadi ternyata gabungan antara atau operasi antara bilangan bulat, bilangan asli, dan bilangan rasional itu akan menghasilkan bilangan yang baru, ya. Baik itu bilangan rasional, baik itu bilangan desimal. Desimal ini kan masuk ke rasional juga ya. Maupun bilangan asli dan bulat, seperti itu. Jadi itu adalah sifat aljabar. Kemudian ada yang namanya sifat urutan bilangan real. Kalau sifat urutan bilangan real itu, jadi misalnya ada bilangan A. Bilangan A itu kita sebut dengan bilangan positif. Kenapa bilangan A ini disebut dengan bilangan positif? Kalau A itu nilainya lebih besar dari 0. Maka ditulisnya atau lambangnya adalah A besar 0 ya. A besar 0 seperti ini. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Jika ada bilangan 5, A itu kita misalkan dengan 5, dia bernilai positif karena 5 itu lebih besar dari 0. Nah, kalau ada dua bilangan real, misalnya bilangan A dan bilangan B, kita tulisnya A kecil B. Ya, A kecil B. Nah, jika kita perkurangkan antara B dan A, jika B dikurang A itu hasilnya adalah positif. Contohnya seperti ini. Jika kita misalkan A itu adalah 2 dan B itu adalah 5, maka 2 lebih kecil dari 5 ya. Nah, sehingga kalau kita perkurangkan 5 kurang 2 itu sama dengan 3. 3 ini bernilai positif karena dia lebih besar dari 0. Oke, next. Start. Kemudian nih, selanjutnya sifat untuk setiap bilangan real A, B, dan C itu akan berlaku sifat seperti ini. Jadi yang pertama, jika ada dua bilangan A dan B, di mana A itu lebih kecil dari B, maka kalau kita tambahkan A dengan C, dengan bilangan C, A ditambah C, hasilnya itu akan lebih kecil dari B ditambah C. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat contohnya ya. Misalnya, ada bilangan A ditambah B. A itu sama dengan, misalnya, A itu sama dengan 3, B itu sama dengan 5, dan C itu sama dengan 6. Bentar, saya pakai ini dulu saja. Nah, misalnya A, ada nilai A itu sama dengan, misalnya A sama dengan 2, ya, B sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat sifatnya. A itu lebih kecil dari B. Nah, sifat yang pertama, sifat bilangan real yang pertama, jika A ditambah C, maka hasilnya sama dengan, nah, jika A ditambah C, itu hasilnya pasti lebih kecil dari B ditambah C. Contohnya seperti ini ya, A itu 2, kalau kita tambahkan dengan 3, sedangkan B itu 3, kita tambahkan dengan 3, ini hasilnya adalah 5 dan 6. Lebih kecil. Nah, 5 pasti lebih kecil dari 6. Nah, bagaimana dengan nilai C yang, misalnya kita ganti nilai C dengan nilai yang lebih, tadinya 3. Coba kita ganti dengan 5. Nah, apakah hasilnya tetap lebih kecil? Coba ya. Tetap, Bu. Tetap ya. Coba. Kita tambah. A itu 2, ditambah dengan 5, kemudian B itu sama dengan 3, ditambah 5, maka hasilnya sama dengan, betul, 7 lebih kecil dari 8.
Nah, bagaimana? 8. Sip. Bagaimana kalau kita minus? Misalnya dia minus 6. Apakah tetap sama hasilnya lebih kecil? Ayo, siapa yang mau buktikan? Silahkan. Sebut nama open mic. Tidak ada kalian. Nih, kalau C-nya kita ganti dengan minus 6. Siapa yang mau buktikan? Silahkan. Saya, Bu. Ya, nama, langsung. Pengaruh dia mungkin itu selalu di rumah. Namanya? Namanya siapa? Ayo, siapa yang mau sebut? Nama dulu, Dek. Namanya siapa, Dek? Dengan siapa? Siapa yang bicara? Siapa yang mau jawab tadi? Saya bisa, Bu. Siapa? Jeff, Bu. Jeff? Bu. Siapa? Nggak kedengaran. Devri. Saya, Bu. Devri ya? Bu. Devri atau Sidik? Kami dulu temanku, Bro. Bu. Masih belum bisa menjawab tes. Oke. Kalau begitu saya tunjuk Baptista. Mana Baptista? Ya, Bu. Baptista ya. Saya, Bu. Baptista dulu ayo, Baptista. Minus 4 kecil dari minus 3, Bu. Nah, kita ganti dulu. 4 lebih pada minus 3, Bu. Oke, minus 6. Di sini 3 ditambah minus 6 toh? Minus 6. Ini hasilnya berapa? 4. Minus 4. Kalau ini? Minus 4. Benar. Lebih kecil minus 3, Bu. Dari. Kenapa bisa minus 4 lebih kecil dari minus 3? Minus 1. Karena ini ke kiri, Bu. Ya, betul. Lebih Jadi kalau jauh karena tangan. Oke. Kalau kita masukkan ke garis bilangan, iya betul. Sini minus 1, Menurut minus 2, minus 3, dan minus 4. Nah, semakin ke kanan, itu nilainya semakin semakin besar ya. Nama Baptista itu, Bu, yang tadi, Bu. Kalau ke kiri semakin kecil. Sehingga minus 4 ini lebih kecil dari minus 3 ya? Oke, sip. Ya, seperti itu. Nah, nanti tugas kalian itu adalah kalian buktikan ini ya. Kalian buktikan 1, 2, 3, 4, 5. 5 sifat yang lain, kalian buktikan 5 sifat yang lain dengan mengandaikan A itu sama dengan berapa, B sama dengan berapa, dan C sama dengan berapa. Kemudian kalian buktikan ini seperti dengan cara yang tadi. Oke, astagfirullah, hampir bisa lupa. Kita absen dulu ya. Aduh, ketinggalan saya ini absennya. Kelas apa ini? Kelas A ya. Mudah-mudahan masih bisa. Mudah-mudahan masih sempat. Aduh ya Allah. Aduh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Aduh. Kalian itu DPR kalau mencalon ini sama rakyat. Loading. Aduh, loading.
Ya, sabar dulu ya, sebentar ya. Minta waktunya sebentar untuk absen. Alhamdulillah masih bisa. Aduh. Ini. Ini. Muhammad Muaziz Muhajir. Ada enggak? Enggak ada ya? Tidak ada, Bu. Serina? Enggak ada. Fahmi? Enggak ada. Ical? Ical Mahendra? Febriani? Hibriani? Yusril? Termute mungkin yang lain, Bu. Oh ya kah? Termute, Bu. Oh ya, oke. Unmute Ya, dulu. Sudah, Mi. Saya ulangi ya. Ada begini. Muhammad Hadir. Ya, halo. Di mute dulu semua ya. Di mute semua dulu biar yang absen yang kedengaran suara rumah. Oke, Muhammad Muaziz. Betul, guys. Muhammad Muaziz Muhajir. Hadir, Bu. Hadir. Serina. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Fahmi. Fahmi Nurdin. Tidak ada. Ical Mahendra. Tidak ada. Fibriani. Hadir, Bu. Fibriani hadir. Oke, Yusril. Febrian. Hadir, Bu, hadir. Baptista hadir. Orion. Hadir, Bu. Citra Angela. Citra. Ibu yang lagi. Bu, ada yang hadir tadi, Bu, tapi termiki. Oke, sudah submit. Sudah ya. Sudah ya. Laude hadir. Jeffrey. Hadir, Bu. Oke. Randy. Nggak ada. Wahyudi Abe. Hadir, Bu. Monica. Hadir, Bu. Anastasia. Nurul Insani. Hadir, Bu. Nela. Hadir, Bu. Marcelino. Bu, ada yang Putri Apriani. Nggak ada. Michael. Hadir, Bu. Marwa. Nggak ada. Ronaldi hadir. Hadir, Bu. Marwa hadir. Ronaldi. Ahmad Reza hadir. Nurul Aisyah. Oke, Mulyadi. Hadir, Bu. Sepril. Samsurijal. Wahyu Anugrah. Wahyu ada? Nggak ada. Fatur Rahman. Hadir, Bu. Ronaldo. Nofli. Oke, Nofli. Nofli ada enggak? Ignatius.